Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Marah ditegur karena menyerobot antrean seorang dosen di Makassar meludahi kasir toko swalayan. Kapal yang membawa belasan penumpang tenggelam di perairan Pulau Podang-Podang. 3 orang meninggal dunia. Seorang pria di Bulukumba nekat jadi begal demi judi online. Terjerat judi online, seorang pria di Bulukumba nekat menjadi pelaku begal. Ia mengincar perempuan yang berkendara sendiri. Pria 22 tahun ini diamankan polisi lantaran kerap melakukan aksi begal di wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hasil penyelidikan, warga desa Mataro itu sudah melakukan tindak kejinya sebanyak 4 kali. Ia mengincar perempuan yang berkendara sendirian. Dari keterangan tersangka, hasil curiannya digunakan untuk bermain judi daring. Atas perbuatannya, pria tersebut terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya dengan modus operandi mengikuti dan membuntuti calon korban. Setelah dibuntuti dan dirasakan aman di tempat-tempat sepi akan dipepet, dihentikan. Hasil dari kejahatannya ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk juga untuk judi online. Sesosok mayat pria ditemukan tertelungkup di pekarangan ruko kosong di Makassar. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya bekas tanda kekerasan. Pria yang tewas telungkup di depan ruko kosong di Jalan Sungai Poso, Kecamatan Makassar, membuat geger warga sekitar. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang gorengan yang curiga melihat tubuh tak bergerak di lokasi tersebut. Anggota Polsek Makassar segera tiba di tempat kejadian perkara atau TKP dan langsung memasang garis polisi serta mengamankan area dari kerumunan warga. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi memastikan jenazah adalah seorang pria tanpa identitas dengan usia kisaran 30 sampai 40 tahun. Korban diduga adalah orang dengan gangguan jiwa yang kerap berkeliaran di wilayah tersebut. Pihak kepolisian memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kami menghubungi tim Inafis dan berhubungan dengan Didokes untuk tindakan selanjutnya. Jam berapa Pak ditemukan? Tadi informasinya kurang lebih jam 17.45. Yang pertama kali ditemukan Pak siapa? Yang melihat tadi ada penjual gorengan yang sering mangkal di depan toko. Untuk memastikan penyebab kematian, tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Bitdokes Polda Sulawesi Selatan langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Bisa jadi mereka punya niat jahat. Seorang wanita di Goa ditangkap karena mencuri sepeda motor milik teman yang baru dikenalnya. Pelaku ditangkap setelah buron selama 2 bulan. Mana itu motor Pino? Yang warna biru. Wanita berinisial IR pasrah saat ditangkap Jatantras Polres Goa bersama Reskrim Polsek Bontoala Makassar. IR ditemukan bersembunyi di sebuah rumah di Kelurahan Buta Didia, Kecamatan Somba Opu, Goa pada Kamis malam. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena keluarga pelaku sempat menunjukkan reaksi histeris dan meminta polisi membebaskan IR. Meski sempat mengelak saat diringkus, IR akhirnya mengakui perbuatannya setelah pemeriksaan awal. IR menggunakan modus operandi penipuan dengan berpura-pura menjalin pertemanan dan menginap di rumah korban di wilayah Makassar. Saat korban tertidur lelap, pelaku kemudian mengambil kunci sepeda motor dan membawa kabur kendaraan tersebut. Untuk modusnya ini terduga pelaku pura-pura berteman, berbuat baik dengan salah satu masyarakat, dan pada saat korban ini tertidur, pelaku diam-diam mengambil kunci motornya dan membawa lari motornya tanpa sepengetahuan dari korban. Saat ini IR telah dibawa ke Mapores Goa untuk kepentingan penyelidikan. Selanjutnya pelaku akan diserahkan kepada Polsek Bontoala Makassar untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.
Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap orang baru, terutama terkait akses masuk rumah guna menghindari kejahatan serupa. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Dihantam cuaca buruk, kapal yang memuat 11 penumpang tenggelam di perairan Pulau Podang-Podang, Kabupaten Pangkep. Akibat insiden tersebut, 3 orang meninggal dunia. Warga dan nelayan mengevakuasi jenazah penumpang kapal kayu yang tenggelam di Pulau Podang-Podang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Kapal yang membawa rombongan pegawai Kecamatan Liukang tenggelam dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari dermaga Pangkajene menuju Pulau Sarapo. Beberapa penumpang yang selamat dievakuasi menuju dermaga untuk mendapat pertolongan medis. Kondisi setelah melewati Pulau Karangrang itu sudah mulai jelek cuaca, bahkan Pak Camat sendiri pun sudah sempat mem-WA dari desa-desa yang ada di Pulau Karangrang dan juga pulau-pulau yang sekitar situ. Namun tiba-tiba karena kondisi langsung berubah cuaca, tadi saya disampaikan ketinggian ombak itu mencapai 1 meter lebih. Dan kondisi kapal yang digunakan juga kecil, mungkin karena kondisi yang cuaca yang sangat ekstrem ini sehingga membuat kapal terbalik. Dari 11 penumpang, 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri karena kapal bermuatan bahan bangunan tersebut tenggelam dengan cepat. Kemudian kapal itu tertarik ke bawah karena dia terisi bahan bangunan, sehingga dia tertarik ke bawah karena beratnya ini ada semen dan ada material bahan bangunan. Jadi itu menyebabkan barangkali sehingga ada sulit. Yang kedua memang cuaca sangat ekstrim sehingga mereka agak sulit untuk menyelamatkan. Kemungkinan juga para korban ini tidak tahu berenang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya kapal. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi cuaca buruk saat melakukan perjalanan laut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pengancaman menggunakan senjata tajam terjadi di sebuah warung di Kota Makassar. Seorang pria yang diduga dalam pengaruh minuman keras mengamuk sambil membawa parang dan mengancam penjaga warung. Tanpa sebab yang jelas, pria ini tiba-tiba menodongkan senjata tajam ke penjaga warung di Jalan Kandia 3, Makassar. Korban diintimidasi untuk membeli ponsel milik pelaku dengan uang sebesar Rp200.000. Korban menolak meski pria yang diduga dalam pengaruh miras itu terus mengancamnya. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku pada Sabtu malam. Petugas menyita sebilah parang yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Keduanya yang masih memiliki hubungan keluarga lalu dimediasi dan memilih berdamai. Sehingga kemudian kita mendamaikan dari mereka sendiri, namun untuk barang bukti sebilah parang itu tetap kita amankan di Polsek untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena pada saat terjadi itu pelaku dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras. Meski kasus ini berakhir damai, pihak kepolisian tetap mengamankan senjata tajam milik pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.